Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Reply Harun mulai goreng-goreng. Saya nggak suka kalimat terakhirnya. Kata dia, capres yang lain, Prabowo dan Ganjar, bila datang ke pesantren itu panas, pengen cepet-cepet pulang. Beda dengan Anies. Dan sekarang Anies itu didukung oleh mayoritas warga Nahdijin. Jangan gitu bos mainnya. Ente anggap Ganjar setan, iblis, yang kalau datang ke pesantren itu panas. Ente anggap Prabowo itu adalah setan, iblis, yang kalau datang ke pesantren panas. Ini nggak bisa dibiarkan. Kemudian ada warga-warga NU sebagian kecil yang milih Amin, itu ya fakta dan gak jadi soal. Karena memang di PKB, mau tidak mau, suka tidak suka, banyak pengurus-pengurusnya, kader-kadernya yang juga sama, aktif di NU atau banom-banom NU. Maka wajar bila ada kader-kader PKB atau kader-kader NU yang pada akhirnya milih Caimin. Karena di samping juga kader NU, juga kader partai. Masa iya kader partai nggak milih? Tetapi melihat NU itu bukan PKB. Melihat NU itu referensinya PBNU. Melihat NU itu referensinya banom-banom NU. Gus Yahya beberapa kali bahkan nyindir di video-videonya tegas keras. Jangan ngaku-ngaku NU dan segala macamnya. Bahkan mengarah kepada seolah-olah jangan mendukung capres-cawapres yang di belakangnya ada ideologi yang akan mengganggu Pancasila. Gus Yakut beberapa kali loh, itu tegas nyindir, itu pesan kepada kita sebagai kader Ansor. Amin itu bid'ah, tambah ya Rabbal Alamin. Bahkan saya di Jawa Barat pernah ada pertemuan khusus pengurus-pengurus Ansor se-Jawa Barat. Gus Yakut itu tegas memberikan pesan, kode kepada kita. Begini pesannya, begini kodenya. Kata beliau, lahirnya NU itu merespons Wahabi, bukan merespons Muhammadiyah. Bukan. Muhammadiyah itu lahir 1912, NU 1926. Kan gitu ya. Kalau mau merespon Muhammadiyah, maka NU akan lahir 1913 atau kalau tidak 1914. Tapi ini enggak, jauh. 1926. Bukan untuk merespon Muhammadiyah, tetapi lahirnya NU untuk merespon Wahabi yang ribuan kilometer jauh di sana. Ini Wahabi di depan mata, yang punya ideologi yang akan mengganggu kita di depan mata. Rumah kita pintu rapat-rapat, kita kunci rapat-rapat, ventilasi kita tutup rapat-rapat, mereka masih bisa masuk. Nyolong di rumah kita. Apalagi kalau mereka kita bukakan pintu lebar-lebar untuk masuk, ya udah wassalam. Begitu pesan beliau. Saya kira itu adalah pesan yang tersirat kalimat itu sebagai harus diwujudkan oleh kader-kader Ansor. Hati-hati kalau memilih itu. Lihat dulu orangnya. Di belakangnya ada siapa. Jangan sampai kita buka pintu lebar-lebar rumah kita untuk mereka masuk. Pesannya jelas. Jadi melihat NU itu ya melihat PBNU. Kalau ingin referensi dari NU, ya PBNU. Kalau ingin melihat referensi dari NU, ya dari banom-banom NU. Salah satunya yang paling besar adalah Ansor. Kan gitu. Jangan melihat NU itu PKB. NU itu bukan PKB. Ada kader NU yang PKB, tetapi PKB bukan NU. Catat baik-baik itu. Ya. Dan itu berulang-ulang loh. Gus Yakut tegaskan. Gus Yahya tegaskan.
Gitu ya. Kita coba dengarkan sama-sama ya halusinasinya. Enggak, supaya kita apa namanya ya? Ya terbuka pikiran dan menerima fakta. Kita cek nih. Bacakan pendapat yang mengatakan bahwa kunjungan Anies ke pesantren tingkatkan dukungan warga NU ya. Kunjungan Anies ke pesantren semakin meningkatkan dukungan dari warga NU. Bakal calon presiden Anies Baswedan tengah menggencarkan kunjungan ke pesantren. Dalam 2 pekan terakhir dia sudah mengunjungi sekitar 10 pesantren di Jateng dan Jatim. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hilal Solo, Kiai Haji Ahmad Rubai menilai Anies sudah berada di jalur yang tepat. Menurutnya, rangkaian kunjungan tersebut merupakan bentuk penghormatan Anies kepada para kiai. Itu menunjukkan akhlak Pak Anies sowan kepada kiai-kiai itu baik sekali. Namanya silaturahim positif jelasnya. Apalagi lanjutnya mantan Gubernur DKI Jakarta itu belak-belakan soal keinginannya maju pada Pilpres 2024 dan meminta restu serta dukungan kiai. Semoga kiai-kiai mendukung, paling tidak kiai mendoakan. Itu sudah merupakan sebuah keuntungan bagi Pak Anies. Karena doa dari para kiai kan luar biasa menembus arasy Allah. Jelas Kiai Rubai ya, kiai yang garis lurus tentunya ya. Bukan kiai yang tidak garis lurus. Jadi kalau dia datang ke pesantren itu, saya membayangkan calon lain barangkali panas ke pesantren. Aduh, kapan ini selesainya? Terpaksa kalau disuruh menjadi imam sholat pusing kepalanya. Disuruh doa pusing kepalanya. Disuruh membaca sholat pusing kepalanya. Maka biasanya akan diatur pertemuan cukup dengan para ketua-ketua pesantrennya saja ya. Bawa amplop selesai kan begitu. Oke. Itu halusinasi Repli Harun tuh. Ya wajar, namanya juga tim sesnya. Panglima perang di medsosnya ya Repli lah. Buzzer Anies ya Repli. Tapi kemudian fakta ini mesti kemudian saya sampaikan. Jangan sampai ngeklaim, apalagi dia klaim kalau ulama yang lurus yang dukung Anies. Terus yang lain ulama bengkok gitu, yang dukung Ganjar ulama bengkok gitu. Yang dukung Prabowo ulama bengkok gitu. Maksudnya apa? Udah, hilangkanlah. Dulu kan muncul NU garis lurus. Apa itu? Orang yang kemudian mewacanakan itu, saya punya keyakinan dia yang akan menghancurkan NU. Yang ingin menghancurkan NU. Kalau memang benar dia NU. Dan melihat ada kesalahan di NU. Maka dia, masa ia mau mengumbar kesalahannya keluar? Malah menggunakan gerakan-gerakan yang lain untuk menyerang NU. Itu orang, itu kelompok yang ingin menghancurkan NU. Bukan ingin membangun, membesarkan NU, melindungi NU, bukan. Ya, dulu kan ada istilah NU garis lurus. Apa ini? Ulama garis lurus, orang lain yang tidak sejalan dengan kalian. Pandangan politik dan segala macamnya bukan ulama garis lurus gitu. Ini loh. Hati-hati loh, kita ini dipecah belah. Jangan sampai kita mau dipecah belah. Dan jangan terpengaruh oleh giringan narasi pemecah belahan mereka. Sejak kapan ada NU garis lurus? Satu kali lagi, kalau memang mereka benar-benar NU secara ideologis dan melihat ada kesalahan di tubuh NU atau pengurus-pengurus NU, maka selayaknya kesalahan rumah itu ya diperbaiki di rumah, jangan di luar. Jangan keluar-keluar di luar. Kalau keluar-keluar di luar, maka sejatinya dia bukan ingin memperbaiki rumah, tetapi ingin menghancurkan rumah. Berarti kan tinggal dua. Apakah mereka benar NU secara ideologis atau orang yang pura-pura NU lalu bertujuan untuk menghancurkan NU? Gitu loh. Kan itu simpel. Saya paling gak suka dengan ulama lurus dukung Anies. Lente. Lihat. Ganjar itu di belakangnya juga banyak ulama-ulama. Prabowo pun sama banyak ulama-ulama. Ini persoalan politik, bukan masalah ideologi lagi. Lalu Anda nyatakan yang dukung Anies lurus, yang bukan dukung Anies, yang tidak dukung Anies tidak lurus. Goblok itu namanya.
Dia tuh. Mereka sedang rajin-rajinnya tuh ngeklaim NU. Kita harus batalkan, kita harus patahkan. Kenapa? Karena faktanya tidak sesuai. Melihat NU salah satunya yang jelas itu ya organisasi NU. Yang menjadi punggawanya, panglimanya sekarang adalah Gus Yahya. Lihat beliau. Atau kalau tidak Banom NU. Lihat yang paling besar ansornya. Bukan melihat NU itu PKB, kader-kader PKB yang kebetulan NU. Bukan, itu kan dia ngambil. Setelah, gak usah panjang lebar lagi. Paham ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq la aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.